Ya sayang. Ayo. Nah. Mas Dimas nggak jadi datang ya Mbak? Iya Mbak, maaf ya. Tadi Mas Dimas mendadak ngabarin kalau dia memang harus... Tapi saya udah siap untuk bikin laporan loh ke bos saya untuk approval. Kalau Mas Dimas nggak datang seperti ini, saya nggak tahu harus buat report apa. Mbak, saya itu sebetulnya udah sangat memperjuangkan Mbak Ana untuk menjadi salah satu pembicara di Hong Kong. Ya. Tapi kan saya sudah wanti-wanti, Mas Dimas harus hadir. Gimana pun semua orang itu taunya karir Mbak Ana bisa seperti ini karena hubungan kalian. Mbak Ana sebuah living proof bahwa perempuan baik-baik bisa merubah pria nakal menjadi pria baik-baik. Gitu. Mbak Desi, sekali lagi saya minta maaf ya Mbak. Gimana caranya saya bisa memperbaiki ini supaya saya tetap bisa hadir ke acara di Hong Kong? Gini deh Mbak, minggu depan acara di Lampung kan ya? Kontrak Mbak Ana saya buat adendum. Mas Dimas harus ikut Lampung. Oh kalau itu nggak perlu sampai rubah kontrak Mbak, saya bisa pastikan Dimas akan ikut. Bener nih Mbak, tiket udah sold out loh. Dan semua pasti penasaran pengen denger langsung dari Mas Dimas. Saya janji. Oke kalau gitu. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Makasih Mbak. Ya, sampai ketemu. Ya sampai ketemu lagi Mbak. Makasih. Makasih banyak Mbak. Ya. Hati-hati ya. Ya makasih Mbak. Bem kenapa lo gak bisa angkut sih si Dimas? Lo tau kan nasib kita tuh udah di ujung tanduk loh. Nasib kita cuma Lampung. Kalau nggak weekend say goodbye itu Hong Kong. I know, Jay gue tahu. Jangan panik dong please, tenang please. Udah. Aduh gue nggak panik. Jay kasih gue waktu buat ngomong dulu sama Mas Dimas. Ya. Waktu lo, ya udah deh. Udah jadi kayak gini. Gue ikutan panik. Chinese lo nih how. Sayang, sayang. Ana, maafin aku ya. Aku nggak datang tadi, sorry. Masa kamu ngabarin aku sama sekali nggak bisa sih, Mas? Aku udah book jadwal kamu dari sebulan lalu loh, Mas. Kamu tahu kan seberapa pentingnya proyek ini buat aku? Kalau sampai event Lampung gagal, klinik aku bisa tutup, Mas. Ya jujur aku nggak nyangka bakal sefatal ini sih akibatnya sayang. Aku tadi tuh beneran mau kabarin kamu kalau aku nggak bisa datang, tapi masalahnya aku nggak sempat ngabarin kamu aja. Tapi aku janji, pokoknya mulai sekarang ini nggak akan keulang lagi. Anytime kamu perlu aku akan selalu ada buat kamu. Ya? Maafin aku ya. Aku akan selalu support karir kamu. Please, maafin aku ya. Oh, di sini ternyata. Oh, pantesan. Dokter Arul tadi nelfon aku nanyain kartunya. Kamu ketemu dokter Arul di hotel, bukan di rumah sakit. Iya, jadinya di hotel. Soalnya dia ngisi workshop di situ. Jadi dia dapat kamar. Terus kenapa kartu itu bisa kebawa sama kamu? Nah itu dia, kayaknya pas lagi makan malam deh. Ketinggalan di meja terus nggak sengaja kebawa sama aku sayang. Kok bisa ya? Kartu segede gitu masuk kantong celana kamu dan kamu nggak sadar. Ya. Emang kenapa sih? Ya bisa aja nggak? Emang kamu maunya aku tuh ngejawabnya gimana? Coba deh. Hah? Ya enggak, aku cuma bingung aja kenapa kamu nggak bilang-bilang sama aku tiba-tiba meetingnya pindah ke hotel. Dan ada kartu ini sekarang di sini sama kamu. Emang salah kalau pertanyaan aku jadi detail.
Kenapa gitu sih mukanya? Kamu lagi ngebela diri? Kamu itu gak usah sok-sok analisis aku segala, oke? Aku tuh kan suami kamu. Bukan pasien-pasien kamu, sayang. Kamu ngomong apa sih? Aku tuh cuma nanya. Masalahnya, kamu tuh gak nanya barusan. Nada kamu gak enak. Nada kamu tuh nyudutin aku. Ngerti gak? Masalah kartu aja jadi panjang kayak gini. Dapat dari mana sih kebiasaan nyudutin orang itu? Dari ibu kamu ya? Masih nggak percaya masalah kartu doang? Udahlah kamu telepon dokter Arul aja. Tanya sama dia, kartunya ketinggalan atau enggak? Bu Ana. Lilis, Hai. titip ini ya buat Dimas, tadi dia ketinggalan. Oh, oke. Terus habis ini lo mau kemana? Langsung ke klinik atau... Kenapa sih? Kok kusut banget mukanya? Oke, gue mau nanya sama lo. Tapi please jangan ketawain gue ya. Ya udah tanya aja. Dimas beneran gak ada apa-apa sama Kay? Enggak sih. Emang mereka berdua kenapa? Nggak tahu, gue ngerasa kayak ada yang aneh aja. Tenang aja, Nak. Ya, lo kalau mau cerita, cerita aja sama gue. Dan kalaupun misalnya Dimas beneran ada apa-apa sama Kay, gue pasti bakal langsung kasih tahu lo. Tapi nggak ada salah juga lo hati-hati. Soalnya banyak yang bilang ke gue kalau Kay sebelumnya di kantornya dia itu reputasinya agak... Ya gitu deh. Jadi aku takut banget sama Ana. I know. Dia bakal ngapain ya? Dia nggak bakal berani ngapa-ngapain. Nggak mungkin berani dia. Kalau dia ngapa-ngapain, ya karir dia itu yang akan jadi imbasnya. Nggak mungkin berani dia. Ya kalau dia maksa kamu buat ninggalin aku? Listen to me. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Mau dia paksa kayak gimana pun, I won't leave you. Ana, aku perlu bicara sama kamu, Nak. Kamu ini apa-apaan sih? Mau ngapain? Kamu pergi kemana? Nah, aku perlu bicara sama kamu, Nak. Kamu dulu pernah bilang sama aku, kalau setiap orang yang membuat kesalahan itu bukan berarti orang itu gagal dalam hidupnya. Aku tahu aku bikin salah, tapi ya udah gimana, ini udah kejadian. Aku nggak ada pilihan lain. Tapi please, izin aku kasih kesempatan dong, Nak, untuk bisa tanggung jawab. Karena mau gimana pun itu anak aku, Nak. Aku harus tanggung jawab. Please. Please, Nak, izinin aku nikahin dia, please. Please. Udah. Kayak gini. Udah, lepasin aku! Lepasin aku! Waktu dulu kamu gak bisa punya anak, aku gak pernah ninggalin kamu, Nak. I'm in love again, and it's killing me. I'm so scared to death it will happen again.
Nih. Oh, nah. Kok lu nangis sih? Siapa yang bikin lu nangis? Nah, kasih tau gue orangnya biar gue hajar langsung. Boning. Hah? Boning. Ya, nak. Kalau Boning yang bikin lu nangis sih, gue nggak berani, nak. Kan tau Boning tuh galaknya gimana. Ya tapi kalau orang lain yang bikin lu nangis nih, gue janji sama lu, gue hajar orangnya. Janji. Kalau Boning gue nggak ah. Well, sayang, that was really fun, tau gak? Tadi bagus banget loh semuanya. I'm so proud of you. Dan aku gak bakal pernah mau ninggalin kamu. Because I love you so much. Sayang. Aku besok kayaknya harus balik duluan ya. Ini soalnya barusan Lisa ngechat aku. Dia ini sekarang lagi muntah-muntah. Kayaknya karena dehidrasi. Jadi kepikiran deh. Besok pagi aku balik duluan ya, nggak apa-apa kan? Ini... Pulang sekarang aja. Hah? Ya, pulang sekarang. Ya nggak mungkin lah sayang, ini jam segini itu nggak ada kapal yang balik. Nunggu aja di dermaga. Kamu suruh aku malam ini nunggu di dermaga. Aku tidur di sana gitu. Ya nggak mungkin, gimana sih kamu? Halo, Jay. Jay, malam ini Dimas tukeran sama lo ya kamarnya. Lo kesini ya, oke? Oke, thank you, Jay. Mulai deh kamu. Gak usah lebay kayak gitu, bisa nggak sih? Lebay? Hah. Kayak gini, ini nih semua kamu bilang lebay. Kamu mau lihat Kenapa, lebay? Tuh, baru lebay. Drama. Silakan. Anak, come on, gak usah kayak gini dong, nak. Silahkan. Yaudah. Ana. Oh my God. Are you okay? Wow, you're here. Seru ya, kita jadi bisa ngegibah malam ini. Are you okay? Yes, I'm fine. I'm fine. I know you're not. Aduh, gue capek. Capek. It's okay. Lo pernah nggak ngerasa lo udah kenal banget sama seseorang, terus dia berubah drastis, sampai lo kayak udah nggak tahu lagi dia itu siapa, nggak kayak orang yang lo kenal sebelumnya? Lisa itu sahabat gue dulu. Dia teman pertama gue di kampus.
Dan ya disitulah terakhir kali gue ketemu sama Lisa. Setelah itu dia menghilang aja gitu dari hidup gue. Gue chat berkali-kali, gue telepon gak bisa-bisa, gak dibalas-balas chat gue. Sampai suatu hari, gue dan Dimas datang ke acara reuni kampus gue. Disitulah gue ketemu lagi sama Lisa. Dan gue kenalin Lisa sama Dimas. Lebih enak punya aku daripada minuman kamu. Ya. Iya, manis. Aku nggak suka manis. Oh ya, kamu gak suka manis ya? Oh, ya tetap manis. Lupa. Nggak udah. Thank you, I'm good. Siapa sih? Siapa nih? Coba tebak siapa? Lisa? Lisa? Ya ampun, lo kemana aja selama ini? Lo ngilang lama banget. Ih gila ya, lo masih cantik aja. Ya harus dong, namanya Lisa. Jadi lo kemana aja selama ini? Gitu deh, gak lama kena kasus, nyokap gue tuh meninggal. Terus gue harus putusin kuliah gue, dan gue harus kerja. Ya ampun, sorry gue baru dengar. It's okay, gak apa-apa kok. Dia sekarang gue jadi sekretaris, cuman pindah-pindah kerja. Terus lo kerja di mana? Baru aja dipecat. Departemennya itu tutup. Jadi sekarang gue nyari kerjaan. Kebetulan banget. Bosnya suami gue lagi nyari PA, lo kerja di sana aja. Shit. Apa? Suami? Gue balik ya. Bye. Mari Mas. Pada ngeliatin saya. Ayo jalan. Iya Pak, iya Pak. Jalan. Tumben kesini. Oh nggak boleh kesini. Datang ke klinik istri aku sendiri nggak boleh. Kamu bawa mobil kan? Tinggal aja di sini mobil kamu. Kamu pulang bareng sama aku. Aku tadi mampir beli ini buat kamu. I know you like it. Tunggu. Hah? Aku harus pulang bareng kamu karena apa ya? Aku mau cari kado untuk Latusha. Kau udah beli? Yang udah beli kan kamu, tapi aku belum. Aku nggak tahu harus beliin dia kado apa. Kamu lebih tahu dia. Hey, ini buat Latusha ya. Ya udah oke. Kamu suka nggak? It's really beautiful. Like you. Let's go. Kamu tahu nggak kenapa aku jemput kamu? Aku kangen sama kamu, Nak. Sejak kamu ngusir aku jadi mikirin terus, Nak. Soal kata-kata jahat aku ke kamu. Gak bisa tenang, aku kepikiran itu terus. Kamu tahu nggak kenapa aku jahat sama kamu? Aku jahat sama kamu karena aku cemburu, Nak. Aku cemburu kamu terus deket-deket sama dia. Kemanapun kamu pergi, dia selalu deket-deket kamu. Selalu sok mau jagain kamu. Aku pikir di saat aku bisa jujur soal hubungan aku, itu akan membuat hubungan kita kedepannya akan jauh lebih kuat. Tapi kenapa ya aku malah ngerasa sebaliknya. Kamu tuh kayak malah balas dendam gitu sama aku. Kenapa ya? Hah? Tapi bener gak sih apa yang aku bilang? Hah? Kalau memang
kamu gak ada apa-apa sama dia. Simple kok. Kamu tinggal telepon aja dia sekarang. Kamu telepon Rehan sekarang, bilang sama dia untuk jangan pernah ganggu kamu lagi. Jangan pernah ganggu hubungan kita lagi. Bisa ya kamu masih peduli sama istri kamu yang mandul itu? Jaga bicara kamu. Dia masih istri aku. Kamu ngapain sih datang ke rumah ibu mertua aku segala? Untuk apa? Kamu tahu kan perjanjian kita itu apa? Kita berdua punya perjanjian. Kalau sampai terjadi apa-apa, yang rugi bukan aku, tapi kamu. Aku ke rumah ya karena aku pengen ketemu sama tante ini. Emang salah? Emang aku nggak boleh kangen? Kamu masih mau ngelak dari aku, mau bohongin aku. Hah? Bullshit, tau nggak? Sekarang jawab jujur sama aku. Tujuan apa? Ngapain kamu datang ke rumah ibu mertuaku? Motifmu apa? Aku pengen kamu cerain Nana. Kamu mau aku cerain Nana? Sekarang aku tanya sama kamu. Menurut kamu aku saat ini bisa nggak nyerahin Nana? Saat-saat ini. Bisa menurut kamu? Pikir dulu pakai otak kamu sebelum kamu bertindak. Aku nggak mungkin nyerahin dia sekarang. Terlalu berbahaya. Anak aku ini butuh nama kamu loh. Di akte lahirnya. Gimana sih? Ya aku tahu. Tapi nggak sekarang. Kamu ini gimana sih? Rehan is only my ticket. Rehan is my only golden ticket. Dan gua masih butuh sama Ana. Gua butuh Rehan. Rehan mana? Sekarang udah berani kamu tidur sama dia ya? Rehan! 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 Ngapain dia ada di sini? Siapa? Rehan. Kan kamu dilihat sendiri kan gak ada dia. Mobilnya ada di sini. Mas, kamu aja boleh kok bolak-balik tidur sama Lisa gak bilang-bilang sama aku. Masa aku tidur sama Rehan harus bilang-bilang sama kamu jadinya? Lagian kan yang nginep di sini cuman mobilnya, bukan orangnya. Kamu udah berani kurang ajar sama aku ya, Ana? Kan aku belajar dari kamu, Mas. Isi. Nah, itu bagus. Itu udah oke loh hari pertama main loh. Lumayan ya, Pak ya? Ana mau coba? Mau coba? Gue coba. Iya. Oh. Istri saya nggak mungkin sanggup, Pak. Ini, it's not easy loh, Pak. Ini cukup kompleks. Boleh aja sebenarnya. Aku mau coba. Ayo. Mbak, saya boleh titip tas saya? Makasih ya. Kamu yakin, sayang? Iya, nggak apa-apa. Coba. Oke. Tangan Gimana? kiri di sini. Oke. Nanti ini masukin ke sini buat di lock. Oke. Nah, nanti kamu lurus aja. Oke? Ya.
Bentar, sorry ya. Bentar, iya ini tangannya, ini kelingkingnya masukin ke sini. Oke, gini. Iya, itu bagus tuh. Nah, oke. bagus. Oke, bentar. Pinggul, ya Pak. Iya, nanti saya ajarin. Proposalnya mana, Din? Ada di mobil. Maksud saya di... Iya, mendingan diambil aja biar selesai. Cepet beres, ya. Saya ambil sekarang. Sekarang aja. Oke. Iya. Oke. Ini di sini? Oke. Coba lihat tangannya dulu bentar. Gini? Ya ini benar. Oke. Ini Mas. Oke. Ya itu beda ya. Oke. Ayo, Langsung ya? langsung. Oke. Udah bagus. Lumayan kan? Udah bagus. Lagi. Gimana? Itu bagus. Itu bagus. Aku gak nyangka loh. Laki banget ya. Ini kan kayak Mas tadi. Maksudnya laki beruntung. Laki bro. Oh, iya. Iya. Fix lah. Dia itu masih suka sama kamu. Mulai lagi deh. I know. I know. I see. Udah kerehan belum? Udah pakai bahasa Inggris nih. Kamu gak usah sosok gitu deh ekspresinya. Kamu dulu suka kan sama dia? Jawab aja. Mas, gak usah bahas ini bisa nggak, please? Don't talk about this. Jujur aja lah, kamu suka kan sama dia. Zaman dulu. Apa belum? Nggak suka? Oh iya ya. Kayaknya zaman dulu sih nggak suka. Kan belum sekaya sekarang. Mas, apaan sih? Ya, sorry. Loh, kok kita kesini? Mas, hai. Hai sayang. Ini kita ngapain ya? Mas, ini semua kecelakaan, Mas. Aku bener-bener gak bermaksud bikin kayak gini. Tapi sekarang gak penting siapa yang salah. Aku nggak peduli siapa yang salah. Faktanya sekarang yang lagi pendarahan itu Nisa dan bukan kamu. Ngerti kamu? Udah, mendingan sekarang kamu pulang aja. Kamu ada di sini tuh nggak bantuin apapun. Malah bikin aku makin stres, tau nggak? Pulang. Tahan ya, Bu. Yang terpenting bayinya baik-baik saja. Tapi untuk beberapa hari ini Bapak dan Ibu tetap harus pantau ya gerakan bayinya. Kalau masih aktif berarti masih aman. Ya Ibu Lisa ya, tahan ya. Aduh. Iya, sayang. Ini sudah, Bu. It's okay. Udah, sayang, udah. Sudah kok.
Suami dari Anna Sumadri Brata, seorang marriage counselor terkenal, kedapatan di rumah sakit bersama seorang wanita yang belum Apa itu, Ndi? diketahui identitasnya. Apa, Bu? Kok dimatiin? Coba diputar lagi. Nggak ada, Bu. Itu yang kamu putar, ulangin lagi. Nggak penting, Bu. Paling juga akun-akun buzzer lagi caper. Kalau ibu bilang ulang, ulang. Suami dari Anna Sumadri Brata, seorang marriage counselor terkenal, kedapatan di rumah sakit Ini Dimas, bersama kan? seorang wanita. Terus ini Lisa, kan? Ketahui identitasnya. Nggak tahu, Bu. Ini loh. Mukanya nggak kelihatan jelas. Kamu ini ngapain mereka ke dokter? Kok nggak ada mbakmu? Udahlah, Bu. Besok aja kita tanya Mbak Ana, ya. Sekarang Ibu nggak usah mikir Ana-Ana lah ya. Please, aku perlu bicara sama kamu, Nak. Nak, tolong buka pintunya, Nak. Ana! 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 Ana, Permisi. please, tolong buka pintunya, Nak. Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau emang ada masalah, bisa diselesaikan di kantor kami dengan tenang, Pak. Nggak, udah. Nggak ada masalah kok. Nggak ada, udah. Oh, enggak. Belum selesai. Saya perlu bicara sama istri saya, Pak. Ya udah masuk. Tolong buka pintunya. Udah. Kamu tuh gila ya? Kamu bawa mobil kayak tadi, kamu ngebut kayak tadi. Itu bahayain diri kamu, Nak. Aku tahu kamu emosi masalah rumah itu. Kamu kesel, wajar. Aku tuh cuma pengen kasih rumah untuk anak aku, itu aja. Apa itu salah, Nak? Kamu tuh masih juga ya mikir aku sebego itu. Nggak gitu, Nak. Terus? Emang aku salah ya? Sebagai bapak pengen ngasih rumah yang baik untuk anak aku. Lagian ini juga bagus buat kita, Nak. Kita? Please, tolong kamu percaya dulu sama aku. Aku sama sekali nggak ada niat untuk kasih kebahagiaan sama Lisa. Aku tahu persis Lisa itu cuma ngincer harta aku. Dan nanti kalau aku udah ceraiin dia nggak akan pernah bisa nuntut apa-apa lagi ke aku. Nggak akan. Oke. Nah, dengerin aku. Aku janji sama kamu, nanti kalau ini semua sudah selesai, kalau aku udah ceraiin dia, nggak akan ada lagi nama Lisa di kehidupan kita.
Oke? Kita tutup buku. Aku akan tutup buku sama Lisa. Mas, keluar. Dimas di sini nggak? Sayang. Hebat ya kamu. Malah enak-enakan di sini. Aku semalam kontraksi bolak-balik sibuk nelponin kamu malah enak-enakan di sini. Lo kontraksi? Lo udah mau lahiran? Kontraksi palsu. Tahu nggak yang namanya kontraksi palsu? Oh iya. Lo kan mandul ya? Denger ya, ini rumah gue. Dan dia masih suami gue. Lo gak punya hak nginjekin kaki lo di tempat ini. Pergi ke sana. Dimas, kamu diem aja. Gak tahu sayang, aku masih pusing kepalanya. Lo apain dia semalam? Oke, kalau gitu, lo telepon polisi. Dimas, pergi kamu. Urusin tuh cewek kamu. Iya sayang. Sayang. Lisa. Sayang. Hey. Maafin aku ya. Sorry banget semalam aku tuh diajakin minum sama Rehan. Jadi nggak mungkin lah kalau aku nolak dia, nggak enak lah. Kenapa nggak langsung pulang ke rumah aja sih? Nggak mungkin lah sayang, gimana sih aku tuh kan hangover banget. Kalau aku pulang bahaya. Kalau aku kenapa-napa gimana? Hah? Apalagi semalam itu juga ada Bu Tuti. Nggak enak kalau sampai Bu Tuti ngeliat aku pulangnya nggak bareng sama si Ana, kan nanti dia makin curiga. Sorry ya. Pak Dimas, sebagai calon direktur, pemimpin divisi penjualan, yang menurut Pak Dimas, perubahan terbesar apa yang kita perlukan buat perusahaan ini makin berkembang? Well, kalau menurut saya pribadi ya Pak, yang paling terpenting itu adalah kita harus menambah pegawai Pak. Itu aja? Ya, maksud saya kalau kita ingin profit besar ya kita harus, modalnya juga harus besar di awal dulu sih Pak. Oke. Saya yakin ada cara yang lain ya Pak Dimas. Saya sih sudah mikirin beberapa cara-cara yang lain. Alternatif ya Pak Rehan. Salah satunya mungkin kita tidak perlu untuk menambah pegawai. Namun yang paling penting ya gaji para karyawan aja sih Pak yang dinaiki. Plus juga bonus-bonusnya juga mungkin ditambah. Lalu untuk insentif juga bisa diperbesar gitu. Ya itu semua menurut saya untuk memberikan motivasi dan semangat untuk para
teman-teman semua di sini gitu loh, Pak Rehan. Pak Dimas tahu konsep think big and start small kan? Ya, saya paham, Pak Rehan. Namun sepertinya itu hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan startup ya, Pak Rehan. Tapi kalau perusahaan sekaliber kita, duh, itu sepertinya memang nggak masuk sih, Pak. Untuk sekaliber kita itu, ya. Pertanyaan terakhir buat Pak Dimas. Iya, Pak Rehan. Perusahaan Healing ini kan udah banyak saingannya. Apa yang harus kita lakukan? Biar perusahaan ini tuh selalu unggul di atas. Banting harga, Pak. Mutlak. Karena jujur kalau kita bicara tentang fitur, ya fitur milik perusahaan kita dan milik kompetitor itu bisa dibilang ya nggak banyak bedanya sih, Pak. Oke. Ya, mungkin cukup buat Pak Dimas hari ini. Oke. Saya udah paham visinya Pak Dimas buat perusahaan ini, berkembangnya kayak gimana, apa yang harus kita lakuin. Saya udah ada gambarannya. Nanti saya diskusi dulu sama Bu Tuti. Mungkin dikabarin beberapa hari lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya izin ya. Pak Rehan, Bu Tuti, permisi. Ya. Terima kasih. Mari, Pak. Pak Rehan, gimana? Maafin ibu ya nak. Gara-gara ibu, makanya kamu jadi seperti ini. Mulai sekarang, kita jangan ada rahasia lagi ya. Ibu nggak mau nak. Nanti kalau ibu sudah nggak ada, ibu nyesal. Janji ya. Janji ya. Anak yang kuat ya.
Udah, kamu tenang aja. Surat-surat dari Lisa udah aku sobek-sobek semua. Aman. Ya. Pokoknya janji aku ke kamu tetap sama kok. Aku nggak bakal ceraiin kamu. Kita ulang semua dari awal ya sayang. Oke? Kita bina semuanya lagi dari awal. Sayang. Hei. Kamu kok diem aja sih? Nah, aku tuh ngomong sama kamu loh, nak. Nah, look at me, sayang. Hey. Aku bingung sih. Apa jangan-jangan Tunggu, aku yang bingung. Kamu kenapa tiba-tiba kayak gini ya? maksud kamu? Kamu masih butuh aku ya? Kamu nggak yakin Bu Tuti bisa membuat para komisaris itu milih kamu buat jadi direktur? Ya kan? Jay, tolong. Itu surat gugatan cerai. Silahkan baca dulu aja. Ini kamu serius, nak, mau ngegugat cerai aku? Kamu serius sama ini semua, ha? Di saat aku lagi pegang komitmen untuk pernikahan kita, kamu malah mau ceraiin aku. Dikit lagi aku tuh ceraiin Lisa loh, nak. Dikit lagi aku minta kamu percaya sama aku. Pernah kok. Aku pernah percaya sama kamu. Percaya banget. Tapi sekarang udah enggak. Segampang itu kamu move on dari aku ternyata. Simple buat kamu move on dari aku ternyata. Motivasinya apa sih? Apa yang bikin kamu mau ceraiin aku tuh apa? Rehan ya? Oh, kamu dekat sama Rehan? Ada apa-apa kamu sama dia? Hah? Enggak. Tadinya. Sekarang iya. Udah ngewe kamu sama Rehan? Udah tidur kamu sama dia? Berapa kali kamu ngewe sama Rehan? Udah jawab. berkali-kali. Berkali-kali. Kamu sama Lisa ternyata sama aja. Sama-sama lonte, tau gak? Beda dong. Kan aku bukan pelakor. Mau kasar lo sama Lisa? Hah? Mau kasar? Mama tahu kan kalau Ana udah lama selingkuh sama temennya itu. Rehan. Ya bener lah itu. Mereka aja kekawinan kalian berdua kan? Iya, Ma. Maksud Lisa tuh bingung kenapa sih Ana nggak mau ngelepasin Dimas. Nahan-nahan Dimas terus. Ngapain coba? Dia mau sama Rehan, tapi mau juga sama Dimas. Bener. Kurang ajar ya dia ya. Tega-teganya selingkuhin anak mama. Maksud Lisa gini, Ma. Bisa nggak Mama ngomong ke Dimas, bujuk Dimas supaya jatuhin talak ke Ana. Soalnya setahu Lisa, Ana tuh nggak mau dicerain sama Dimas. Ngaku-ngaku Dimas yang butuh Ana. Ternyata Ana yang butuh Dimas. Iyalah, nggak ada laki-laki lain yang mau diajak nikah sama dia. Karena tahu dia mandul. Taruhan deh, sama si Rehan ini juga waktunya nggak lama. Dan cuma jadi bahan mainan aja. Tolong ya, Ma, ngomong sama Dimas. Ya, sayang. Ini semua hasil kerja keras Dimas loh, Pak. Tanpa bantuan siapapun. Ana nggak bantuin. Rehan juga nggak bantuin.
Ini pure Dimas sendiri, Pak. Sebentar lagi, Pak, Dimas diangkat jadi direktur. Siap-siap ya. Let's go. Demi ibu. Selamat siang. Mana? Papa, ya, Mama, Mas, Lisa. Oh, kebetulan kalau gitu lagi pada ngumpul semuanya. Ya udah sekalian aja biar pada tahu. Mas, nih. Itu. Itu buat aku. Enggak. Ini bukan apa-apa kok. Ini nggak penting. Ya, aku mau lihat. Apa? Apa ini? Apa itu, Pak? Mas. Sorry, Nak. Aku cuma lagi ngeliat foto ini. Zaman kita dulu. Aku simpen ini boleh ya? Ya aku juga kesini cuma buat ambil beberapa baju aja. Besok pagi aku harus ke Polres. Udah ada pengacara kan? Enggak, Nak. Gak usah. Aku sendiri aja aman. Oh ya, tadi pagi aku udah ketemu sama pengacara kamu. Dan aku udah tanda tangan kok. Surat gugatan cerai dari kamu. Ya aku udah tahu. Jadi kayak gini semuanya ya. Kok kayak gini? Aku nyesel, Nak. Aku nyesel. Aku nyesel. I love you. Maafin aku. Maafin aku ya.